complicated when it hurts. Oke, halo semua, sampai lagi kita di seri ke-9 yaitu di sirkuit Titi Assen untuk Netherlands Grand Prix atau jadi Dutch Grand Prix. Hari ini kita setelah kemarin nggak bisa finish di GP Jerman karena kita crash dan nggak bisa kembali lanjut balapan karena motor kita rusak. Makanya hari ini si Masia menjadi pimpinan klasemen dengan jarak sama Surasep itu 20 poin. Jadi kemarin si Masia itu menang sedangkan kita gagal. Bahkan kita pun balapan nggak sampai 1 lap cuy. Bayangin aja, balapan tersingkat untuk MotoGP, maksudnya untuk kelas Moto3 di GP Sachsenring. Dan hari ini ada Andrea Migno, Pedro Acosta yang menjadi musuh kita yang masih di belakang. Tapi kali ini kayaknya mereka berdua bakal tampil kuat juga, soalnya nggak menutup kemungkinan bahwa di Assen juga ada beberapa hal yang mungkin sama kayak kemarin di GP Sachsenring. Jadi kalau gitu kita langsung aja masuk ke track, kita bakal coba latihan di sesi EP3 supaya bisa ngumpulin lagi untuk pundi-pundi poin demi pengembangan motor ini cuy. Oke, here we go. Dan sampai lagi kita di sesi free practice 3, kita bakal coba untuk kumpulan poin, kita bakal coba untuk ngelakuin beberapa tes yaitu track study hingga top speed. Tapi di sini yang nggak bakal kita lakukan adalah untuk clean lap with LLP terus juga sama si Respes, karena di sini untuk LLP sama Respes itu ngebutuhin waktu lama banget. Bahkan kita aja itu masuk ke LLP nggak pernah beres cuy, kita selalunya terus nginjak garis tepi, makanya kita nggak pernah beres untuk ngelakuin long lap penalti di beberapa sirkuit yang ada di MotoGP. Bahkan kalau misalkan layoutnya untuk LLP itu panjang banget, kita bakal makin kesusahan kayak di Aragon dan juga di Spa itu kan benar-benar panjang banget kan, apalagi di Austria juga lumayan nikung banget juga, habis dari kanan terus ke kiri lagi. Oke, kali ini langsung aja masuk ke track, kita coba untuk ngelakuin beberapa tes yaitu track study kemudian top speed, di mana masing-masing ini memiliki hal yang memang harus kita capai atau batasan yang harus kita capai. Seperti yang ada di notice sebelah kanan itu kita memiliki target untuk track study, kita harus bisa untuk mencetak waktu di bawah 1 menit 45 sekian, kemudian juga kita harus bisa mencapai top speed di atas dari 198 km per jam. Jadi harus bisa, dan untuk target dari top speed sendiri itu berada di mana ini? Soalnya kalau kita untuk mau ngecetak top speed itu ada tempat sendiri, jadi ada sensor khusus entah di tikungan mana, entah di track harus mana, pasti bakal ada sensor untuk kita ngedeteksi seberapa kecepatkah kita ketika mencetak top speed tertinggi. Kayaknya kalau nggak salah di final sektor di perbatasan antara sektor 3 sama sektor keempat cuy. Oke, kali ini long strike masuki sektor 3 menjelang sektor keempat, bisakah kita meraih top speed tertinggi di sini? Dan kali ini kita bakal melewati, dan akhirnya sensornya kita berhasil ngelakuin top speed test dan kita udah bisa untuk selesaiin satu pengembangan. Dan hari ini kita bakal coba untuk track study, jadi kita harus bisa untuk mencetak waktu di bawah dari 1 menit 45 sekian. Oke, menuju finish line dan kita mencetak waktu di bawah, bisa kita meraih waktu di posisi, dan akhirnya kita bisa, yes, 2 pengembangan atau tesnya udah bisa kita lewati. Dan akhirnya usai sudah sesi free practice kita hari ini dengan hasil kombinasi dari sesi EP2 kita udah tembus ke Q2 dengan berada di urutan ke-6. Kita ada di belakang dari Rodrigo, Masia, John Nepia, Costa hingga dari Binder. Saat ini dari Binder juga lagi tampil kuat seperti kemarin di GP Sachsenring, cuman si kemarin dari Binder malah crash dan dia nggak bisa untuk berada di baris depan. Sayangnya kita di sesi kedua hari ini nggak bisa untuk berada di baris depan dan kita hanya bisa untuk start dari posisi ke-16 karena nggak tahu kenapa ini, entah karena semakin tingginya level AI makanya kita nggak bisa untuk berada di baris depan cuy. Tapi ini nggak terlalu menjadi problem, soalnya kan biasa kita nggak tahu apakah hari ini bakal ada insiden lagi di Titi Assen atau malah justru nggak ada, soalnya kan kita belum pernah balapan di Assen dan belum tahu apakah ada insiden yang bisa ngebuat membalap crash massal. Soalnya yang gue denger sih katanya orang-orang ada yang nyobain dan katanya juga ada tikungan di mana pembalap bakalan crash massal di sirkuit Titi Assen. Jadi kita nggak terlalu nge-push dan semoga nanti kita bisa terus ke posisi pertama dengan sangat mudah dengan crashnya para rival. Waduh, hari ini Rodrigo menjadi seorang pole dengan Grace ini Indonesia Racing, meskipun liverynya masih pakai livery lama karena emang belum diupdate. Sementara John McPhee bakalan start dari urutan kedua bersama dengan Gabriel Rodrigo yang ada di row terdepan. Sementara Surasep hari ini lagi-lagi kayaknya hari ini kita benar-benar udah mulai dalam masa keterpurukan. Atau kenapa semenjak AI-nya di upgrade levelnya malah kita kesusahan cuy, meskipun sebenarnya untuk
race-nya bakal beda sama sesi kualifikasi karena emang kita nggak tahu bakal ada apa aja di sesi race-nya. Dan hari ini Surasep masih terus bersemangat meskipun start dari urutan 16. Mekanik pun juga terus memberi support sama Asep supaya Asep nggak terlalu lemah dan nggak terlalu bersedih dengan hasil kualifikasi yang buruk. Langsung aja kita pilih opsi ban. Kali ini kita pakai kompon medium dan aja supaya bisa lebih awet karena kita hari ini bakal nge-push. Soalnya ini kita start dari pos 16. Otomatis harus bisa untuk nge-push dari lap awal hingga nanti kita udah bisa mendekati rival yang ada di bar depan cuy. Kalau gitu ini dia sesi warming up lap. Rodrigo, Jomepi, Acosta berada di row depan, sementara kita hanya bisa untuk berada di row ke-6 bersama Yamanaka serta Carlos Tatai. Nah kali ini Andy Farid berada di urutan ke-29. Oke, ini usia Pares Moto3 tepatnya di JP Belanda. Semoga aja kita nggak sampai crash, semoga aja kita bisa tuh meraih kemenangan dan semoga aja insiden GP Sasari nggak terulang di sini. Amin. Oke, semangat. A few minutes to go until the Grand Prix begins. Assen, the motorbike university, is once again ready to put everyone to the test. Oke semua, ini dia sesi race kelas Moto3 untuk GP Assen and on the way. Saatnya fokus di race GP Assen untuk seri ke-9 overtaking. Beriman di belakang overtaking lagi Max Racing Team, bagus sekali dari Garcia, maksudnya Guevara berhasil overtaking di pertama. Kembali lagi mengganti Andrea Migno serta Sergio Garcia. Untuk posisi ke-11 bisa Surasep dan akhirnya Migno berhasil kita overtaking, sementara Izan Guevara kembali melawan Kati Garcia. Untuk posisi ke-11 kita overtaking kembali Gas Racing dan masih belum bisa kembali Gas Racing, yaitu Garcia serta rekan timnya mempertahankan posisi ke-11-12, sementara dari Binder terjajar di urutan ke-10 kembali mengejar di track lurus menuju high speed corner. Balik kali ini overtaking Terasa Sarti berganti lagi di sini, udah bagus sekali kembali kita batik ke kiri dan akhirnya kita malah sedikit melebatan dan kita udah bisa memiliki momentum mengejar dari Binder sini, kembali mau overtaking dan Binder dari sisi kanan depannya di tikungan ke 8 dan nice akhirnya dari Binder kita overtake untuk posisi ke-10 kali ini dan hanya menjalan Tonelli kembali dari Binder malah memfabrik kita di sini. Oke, perlahan masuk dan tampaknya ada yang crash, ternyata bener aja pembalap dari Leopard Racing harus crash di belakang cuy. Sayang sekali kembali fokus mendekati Tatsuki Suzuki serta Sergio Garcia. Tadi kita juga cukup melebar karena kita harus menghindar dari rival yang sekarang ini emang hampir kita tabrak cuy. Oke, menuju final sektor mendekati Tatsuki Suzuki di final sektor, kembali mengejar Migno. Andrea Migno kita overtake untuk posisi ke kembali Tatsuki Suzuki malah noleh ke belakang. Apa-apa Anda? Kayaknya dia sengaja untuk memberi celah sama Surasep agar Surasep bisa untuk ngedapetin poin lagi supaya bisa geser si Masia. Kembali di final Cika yang mendekati gas yaitu Garcia. Ya malah track limit, astaga, nah kita malah ngelewatin jalur lagi. Aduh. Oke, track terus lap kedua. Kita bisa fokus di belakang lagi gerombol dan bersiap untuk mengalahkan Surasep dengan gerombolan cuy. Itu bayangin aja kita akan dioperasi sama pembalap yang tadi lagi di belakang yang lagi ngerumpul, itu pasti bakal membuat kita semakin ketinggalan jauh cuy. Tapi hari ini kita harus bisa untuk mempertahankan posisi ke-12. Semoga aja kita nggak sampai di overtaking dan nggak sampai ngebuat celah atau mistake agarnya nanti si Tatsuki nggak bisa ngalahin kita di sini. Oke, kali ini Garcia bakal kita coba overtaking di ISP corner, tepatnya setelah tergelus karena emang biasa kita lebih memiliki momentum. Kita udah masuk ke ISP corner di tikungan yang ada di depan. Oke, kita fokus ke fighting. Ini dia ISP corner tikungan ke-6, tikungan ke-7, dekati lagi, bisakah Garcia kita overtake dan semakin rapat di tikungan 8. Kita malah, ini motornya kok malah oversteer banget ya cuy, kayak terlalu berlebihan banget cuy. Kalau kita belok malah beloknya kebablasan cuy. Oke, kali ini dekati lagi Garcia untuk posisi ke-11. Apakah ada yang crash? Dan ternyata bener aja ada crash massal. Wah, malah kena track limit lagi. Oh my god, tapi nabrak. Kita hampir tadi nabrak cuy, hampir aja di kita hampir nabrak dan kita beruntungnya masih bisa untuk nge-save dan kembali saatnya kita udah bisa tembus ke posisi ke-5 sekarang. Luar biasa akhirnya Garcia, Izan Guevara, Gas kedua pembalap dari Gas kompak sekali mengejar kembali Izan Guevara serta berkati Garcia, tapi kita malah oversteer lagi sama kembali ketahuinya kita terlalu oversteer. Saya mencoba overtaking Garcia di final chicane, perlahan masuk hari ini dan nampaknya Garcia masih berdefense. Fokus ke fighting akselerasi kembali lagi, kita malah potong jalur tapi kita nggak kena peringatan. Ya aneh cuy, tadi kita ngelebar kena peringatannya, sekarang malah nggak kena peringatan cuy. Aneh aja ini peraturannya. Oke, lap ketiga
Sisanya kita fokus demi pose ketiga. Kita hari ini udah bagus banget, yang tadi kita start dari urutan ke-16, tapi dengan adanya pembalap yang crash kita dapat rezeki nomplok. Ini ya jujur aja, kalau tadi misalkan nggak ada yang crash, kita mungkin bakal kesusahan banget dan kita bakal stay aja di urutan ke-16. Karena emang ini susah banget, nggak tahu kenapa kita semenjak pakai level 120 itu makin nggak bisa untuk beradaptasi. Tambah lagi di sini para rival juga sering banget berbuat onar, berbuat crash, dan mereka pun akhirnya ya rugi sendiri kan. Nah, kali ini Garcia sementara 2 KTM yaitu Masia dan Acosta berhasil menjadi the way, dan kita malah oversteer lagi. Ini ngapain juga motornya kok? Kalau kita belokin, bawaannya tuh motornya pengen belok terus cuy, nggak mau dibalikin ke arah sebaliknya. Makanya kita bakal makin kesusahan mulai sekarang di seri Asen, ditambah lagi musuhnya makin kuat. Nah, kali ini tepatnya di tikungan ke-9 akan ada yang crash, ternyata bener aja duo KTM crash luar biasa dan masih ya lolos cuy. Oh, tadi yang crash cuma si Acosta ya ternyata. Luar biasa ini. Tapi ini si Gas tiba-tiba nongol cuy. Izan Guevara yang tadi sempat kita lawan, dia sekarang nongol lagi. Keren kan? Emang sih ini Gas lumayan stabil daripada tim lainnya. Kembali di final sektor, Sergio Garcia, Jaume Masia menjadi pembalap yang bakal kita overtake untuk nantinya di lap keempat, karena kita harus bisa untuk menuju kemenangan. Dengan adanya crashnya rival tadi, para AI itu jadi suatu keutamaan kita untuk semakin bisa memudahkan kita meraih kemenangan cuy. Semoga aja kita bisa menang meskipun dengan cara yang gak kayak biasanya yaitu duel. Tapi hari ini ternyata banyak yang crash, makanya kita sangat-sangat terbantu, terutama si Surasep yang udah bisa untuk merangsak yang tadi start dari posisi ke-16 hingga saat ini dia berada di posisi ketiga besar dan masih bisa untuk berada di baris depan dengan adanya jika nanti Garcia sama si Masia itu crash cuy. Oke, sektor kedua sebelum trek lurus, bisakah Surasep mendekati Garcia di trek lurus di sini? Kembali kita masih Willy tadi. Ini yang gue heran, ini meskipun kita pakai MotoGP tapi masih aja ya, masih ada efek Willy yang kita rasakan cuy. Atau mungkin karena pengembangan kita yang kurang sempurna kan. Nah, kali ini di high speed corner semoga nggak oversteer, dekati Garcia tepatnya di high speed corner tikungan ke-7, dan akhirnya kita overtaking Garcia. Kembali Raul Garcia di sini. Gas versus Zik 58. Siapa yang menang di sini? Honda NSF 250 melawan Gas. Duel overtaking Garcia tepatnya di tikungan ke-9, dan nampaknya Garcia dan akhirnya dia crash. Wah nabrak, astaga. Wah, untung aja kita nggak sampai crash tadi cuy. Itu udah nabrak dan kita udah sedikit ada kontak tadi, tapi untungnya kita nggak sampai crash loh. Ini benar-benar sangat mendebarkan bagi Surasep yang tadi si Asep hampir aja crash 2 kali sama kemarin di GP Sasar ini cuy. Astaga, beruntungnya kita masih bisa untuk nge-save dan bisa untuk kembali berada di track di final sektor untuk mendekati Masia. Dan hari ini Masia kayaknya nggak bakal crash cuy, soalnya tadi dia dari awal lap dia nggak pernah crash dan kemungkinan dia bakal bertengger di baris depan. Tapi kita nggak boleh nyerah, meskipun kita hari ini kita masih memiliki gap waktu sangat jauh ya sama si Masia, tapi nggak boleh ngalah. Kita pertama menyerah. Kita harus bisa untuk ngedeketin Masia dengan semaksimal mungkin dengan apapun caranya. Tapi yang pasti kita nggak boleh potong jalur karena kita udah ngedapetin 2 peringatan dan tinggal 3 peringatan lagi kita bakal masuk area long lap penalty, dan itu harus clear. Kita nggak boleh nyentuh garis tepi yang ada di jalur long lap penalty. Oke, sektor nomor 2. Saat ini kondisi ban kita untuk sebelah kanan itu nampaknya udah mulai tergerus habis. Semoga aja nanti di lap terakhir kita masih bisa untuk memiliki kompon atau griban yang layak untuk bisa menang ya. Soalnya ini kita harus menang banget. Apalagi kalau sekali si Masia menang, kita bakal dapetin poin pun juga cuma sedikit. Otomatis kita di klasemen bakalan ditinggal jauh sama si Jaume Masia untuk posisi pertama. Oke, kali ini tepatnya di sektor ke-3. Semoga aja Masia crash di tikungan ke-9 dan kita lihat sini. Oke, bener aja dong, yes, Masia crash dan kita ngapain sih Masia malah nongol aja? Astaga, dia malah nongol ke dalam aspal. Kita tadi udah mau ngelewatin si Masia, cuma si Masia tiba-tiba nongol cuy, bikin kaget loh. Ya ampun Masia, nampaknya si Masia masih rapat dengan Surasep. Untuk sektor terakhir di sini, akankah dua pembalap kali ini bakal berdua di posisi pertama di GP Asen untuk Dutch Grand Prix kali ini? Oke, final sektor menjelang final chicane.
Apakah kali ini kita salah ambil jalur lagi? Inilah yang nggak gue suka, kita lagi di depan, kita nggak bisa menentuin jalur dengan mandiri. Kembali nampaknya gas-gas dengan Izan Guevara bertahan posisi kedua kembali. Surasep berusaha overtaking gas-gas racing dari si kanan di lap ke-6 di final lap Moto3. Overtaking Izan Guevara dari si kanan, kita blok pas langsung dan akhirnya kita malah telat ngerem, kita akhirnya melebar lagi. Sayang sekali kita kecolong lagi, akhirnya gas-gas kembali melampaui Surasep di sini. Tapi kita nggak boleh nyerah, kita pantang menyerah untuk bisa mengalahkan dua rival yang lagi berjaya di depan. Kita pasti bisa, kita pasti bisa menang sini. Kita harus bisa untuk mengalahkan Izan Guevara sama si Joe Masih. Dan akhirnya kita blokir langsung. Gas gadangnya bagus sekali kembali. Willy ini malah Willy tinggi banget kok, otomatis Willy ya cuy. Ini Willy-nya parah banget asli. Atau saking karena kuatnya motor kita di sini. Kembali mengejar, mencoba slip dari Masia. Dan sepertinya Masia berusaha nge-defense serangan balik dari Surasep di sini. Oke, ini dia tepatnya di tikungan ke-7. Makin rapat, makin ada peluang untuk bisa ngalahin si Masia. Dan kali ini tepatnya di tikungan ke-8 kita semakin rapat di sini dan kita berusaha mencari peluang sendiri. Kita overtaking Masia dan akhirnya kita blocking langsung. Bisakah Surasep? Dan akhirnya kembali berjuang lagi. Akhirnya Surasep berhasil mengalahkan Masia di sini. Izan Guevara crash, kembali KTM mengovertaking, mau fight back lagi. Surasep untuk posisi pertama kembali berduel side by side. Masia versus Surasep di sini sektor ketiga. Ini dia satu sektor lagi tepatnya di van sektor. Semoga aja di last chicken kita bisa mengalahkan Masia. Dan kadang mengejar, kalau mengejar masih kencang sekali Masia. Oke, kita overtaking dari sisi kiri kembali. Masia bertahan dari sisi terdalam. Kembali Surasep mencari peluang di entry Gunner final chicken. Sedikit lagi di final chicken, satu sebentar bagi Surasep bisa menang di sini. Dan akhirnya kita blocking langsung di final chicken di tikungan terakhir kembali. Masia potong jalur, akhirnya track limit, kedua track limit. Dan akhirnya kita berhasil menang di JP Asen, mengalahkan Masia dengan cara yang spektakuler, di mana kita mengalahkan Masia di final chicken hingga Masia dan juga si Surasep sampai track limit keduanya cuy. Astaga, ditambah lagi kita waktu finish tadi masih sempat untuk Willy atau standing, itu keren banget asli, gokil. Dan ini tadi kalau misalkan tadi kita nggak sampai ngeliat ada orang yang crash, kemungkinan sih kita bakal tetap aja berada di urutan ke-10 atau urutan di luar 10 besar. Karena emang ini musuhnya susah banget. Ini aja kita bisa menang karena saking adanya dan saking banyaknya pembalap yang crash, termasuk si Garcia juga. Maksudnya si Masia, di mana tadi si Masia waktu di lap kelima dia crash dan akhirnya kita bisa untuk si Masia. Walaupun pada akhirnya si Masia berhasil untuk melawan balik, soalnya kan tadi dia waktu crash responnya otomatis, makanya dia bisa untuk menyusul Surasep yang udah ada di posisi pertama. Tapi tentunya dengan serangan balik dari Surasep, akhirnya si 58 berhasil menang dan tentunya dengan Masia di urutan kedua. Sementara Andi Farid istirahat di urutan keempat. Wow, Andi Farid cuy, gue baru nyadar ada Andi Farid di urutan keempat. Saking kita ngebahas soal serangan terakhir tadi hingga kita nggak tahu bahwa Andi Farid berada di urutan keempat. Ini berarti hari ini pembalap Indonesia sukses, paling sukses banget, karena hari ini di Asen dua pembalap Indonesia anak bangsa berada di dalam 5 besar. Dan dikit lagi tadi si Andi Farid kemungkinan bisa untuk masuk podium bersama Surasep. Gokil, ini keren banget, race terbaik meskipun kita tadi start dari urutan ke-16 cuy. Tapi jujur aja, ini kalau tadi kita gak ada yang crash, kemungkinan kita bakal tetap berada di luar dari 10 besar karena emang saking susahnya AI di level segini. Saat ini pun kita kesemen ternyata udah mulai bisa untuk deket lagi sama Masia dengan selisih hari ini hanya 15 poin, yang berarti masih ada waktu bagi kita untuk ngelahin Masia di beberapa seri ke depan. Jadi oke semua, kalau gitu kita langsung aja untuk mengakhiri video kali ini dan kita bakal ketemu lagi nanti di next video, yaitu di GB Finlandia kalau nggak salah ya. Kalau gitu thank you nonton dan oke, bye, ciao.